Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nursi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Jahabaget, saya mengajak kita semua untuk melihat dua firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di mana Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Raja Daud pada waktu itu mengagungkan kebesaran Tuhan, mengagungkan kemurahan Tuhan. Dia ingin mengatakan betapa baik, hebat, kasih dan sayangnya Tuhan terhadap umat manusia, terhadap ciptaannya. Sekalipun berbuat dosa, kesalahan, pelanggaran, Tuhan masih menunggu pertobatan umat manusia. Sekiranya tidak Bapak Ibu, maka seketika itu juga ketika umat manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung murka Tuhan turun atas orang tersebut. Murka Tuhan mengalami orang yang melakukan pelanggaran, orang yang mengabaikan setiap apa yang Tuhan perintahkan dan mengabaikan setiap apa yang Tuhan larang, saudaraku. Kalau bahasa iman saya yang lama, amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8, Raja Daud menulis, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Maka saudara, masa kita di dunia ini, kita bisa melihat, merasakan betapa pengasih dan penyayangnya Tuhan. Dibuktikan ketika turunnya hujan atau ketika terbitnya matahari. Hujan yang turun, matahari yang terbit itu bukan saja untuk satu golongan, bukan saja untuk satu agama, bukan untuk orang saleh, bukan juga untuk orang berdosa. Kepada semua umat manusia, kepada semua suku, ras, agama, dan kepada semua golongan, ikut merasakan air hujan dan ikut merasakan terbitnya matahari. Di situ ada orang berdosa, di situ ada orang saleh. Dua-duanya mendapatkan air hujan dari Tuhan, dari sumber yang sama, dan mendapatkan teriknya matahari dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita juga, Tuhan masih menunggu kita dengan sabar supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, Tuhan dengan sabar dan setianya menunggu kita Bapak Ibu, supaya kita bertobat. Ini yang Tuhan inginkan. Maka di dalam Mazmur 145, Raja Daud menulis Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bayangkan bila mana kasih Tuhan itu tidak ada, apa yang akan kita alami saudara? Begitu kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, langsung murka Tuhan itu turun seketika itu juga. Tetapi dikarenakan Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, Dia panjang sabar dan besar kasih setianya, maka kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Saudaraku, kepada siapapun yang mendengar video kali ini, ayo kita bertobat. Terima firman Tuhan. Jangan menghina, jangan mengolok, jangan mencaci maki, apalagi mengkentutin Alkitab, itu jangan. Tuhan itu panjang sabar. Seandainya kasih sayang Tuhan itu tidak ada, yang kentutin Alkitab, yang menentang Tuhan kemarin itu langsung Bapak Ibu, ya, langsung game over. Out dari dunia ini, langsung saudara. Begitu out dari dunia ini, game over, neraka tempat yang lagi menunggu. Ya, neraka menunggu. Neraka menunggu orang-orang yang berdosa. Di dalam iman percaya saya yang lama dikatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Bapak Ibu, apa arti kekal? Apa arti kekal? Kekal artinya selama-lamanya. Jadi ketika seseorang masuk neraka, maka orang itu kekal dalam neraka. Siapa yang masuk neraka? Orang yang berdosa. Ya, pertanyaan saya, adakah manusia
di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Tidak ada. Semua manusia berdosa. Lalu pertanyaannya, kemana orang yang berdosa? Ke neraka. Berapa lama di neraka? Kekal, abadi, selama-lamanya. Tidak akan dipindah-pindahkan lagi. Begitu masuk, udah tutup pintu. Tidak ada satu manusia pun yang mampu membuka pintunya. Bagaimana mampu membuka pintu? Neraka itu tempat di mana api menyala-nyala. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat ke tempat itu. Maka ketika seseorang berada di situ, tidak ada satu manusia pun yang mampu menyelamatkan orang dari api neraka. Jadi semua orang berdosa pasti nyemplung ke sana. Mau siapapun dia yang namanya manusia pasti ke sana. Kalau begitu Bang Pendi, sama dong dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bukankah dia juga manusia? Benar Bapak Ibu. Ya, manusia yang kelihatan. Tetapi pada hakikatnya dia itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu, Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan dari dia, melalui dia, dan oleh dia. Bumi, langit, laut, segala isi yang ada di dalamnya diciptakan melalui dia, dari dia, dan oleh dia. Segala yang ada di permukaan bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Ini kata Alkitab, bukan kata pendeta, kata hamba Tuhan, tapi kata firman Tuhan. Nah, kalau ada saudara mendengar hal-hal yang lain, minta bisa nggak dipertanggungjawabkan. Adakah tertulis atau tidak? Lalu siapa yang ngomong? Kalau ini Bapak Ibu jelas sekali, yang ngomong itu adalah Tuhan itu sendiri. Segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Ya, melalui firman-Nya. Jadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu kita melihat dari sisi kemanusiaan. Maka tidak ada satupun kesalahan, pelanggaran maupun dosa yang didapati pada diri Yesus Kristus. Tidak ada suatu manusia pun yang bisa dapati dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Setiap ucapannya itu penuh dengan makna, hikmah, dan kuasa, power. Begitu juga semua hal-hal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa manusia, dan bangkit setelah mengalami kematian. Maka sia-sia iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, seandainya dia tidak bangkit setelah mengalami kematian. Maka sia-sialah iman kita. Maka luar biasanya iman kita ketika dia bangkit. Artinya dia mengalahkan maut itu sendiri Bapak Ibu. Dan maut tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena tubuhnya tubuh manusia, tetapi pada hakikatnya dia itu adalah Elohim itu sendiri Bapak Ibu. Ini yang tidak diketahui, yang tidak juga mau diketahui, dan sering diolok-olok oleh orang-orang di luar kekristenan, khususnya agama satu ini Bapak Ibu. Sering sekali menghina iman kekristenan karena mereka tidak bisa menerima kemanusiaan Yesus Kristus. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Mereka terima, tidak ada juga ruginya Tuhan. Kekristenan juga tidak ada ruginya. Kita juga tidak ada ruginya. Karena Alkitab tidak pernah memaksa kita untuk kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah. Bahkan Alkitab memberikan kebebasan penuh kepada seseorang. Mau terima, tidak terima, itu urusan orang itu. Dan setiap apa yang terjadi itu ada konsekuensinya. Orang berdosa, konsekuensinya adalah maut, dan dia berada di dalam tempat siksaan yang nyata. Kita saudara, selamat. Kenapa? Percaya kepada firman yang hidup. Maka kita selamat. Alkitab menulis, barang siapa percaya kepada Dia, maka mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu kembali lagi kepada Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sampai-sampai saudaraku, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa di dalam perjanjian baru.
Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu Bapak Ibu, kita kembali ke Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, cuma banyak umat manusia yang kurang ajar dengan Tuhan. Kita melihat beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ada seorang mukallaf yang berani menentang Tuhan, menentang firman yang hidup, dan berani kentutin firman Tuhan. Ini adalah satu orang yang benar-benar di luar kewajaran yang dia lakukan. Dan saya dapat informasi, ada orang yang kirim video ke email saya, Bapak Ibu. Dia lagi terbaring dan dipapah oleh orang terdekatnya untuk ke tempat tidur. Praduga saya, dia dalam keadaan sakit. Raut wajahnya, raut mukanya penuh dengan ketakutan, ketegangan. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera, tidak ada sedikit pun. Yang ada dia merasa bersalah, merasa berdosa, dihantui dengan rasa takut dan rasa khawatir itu sendiri. Kenapa? Karena dia menentang Tuhan yang hidup dan dia kentutin itu firman Tuhan. Doa kita, saudaraku, agar Tuhan mengampuni dia selama dia masih hidup. Kalau dia benar-benar datang kepada Tuhan, dia benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni? Atau Tuhan menghakimi dia? Saudaraku, Alkitab mengatakan penghakiman itu adalah hak Tuhan. Dan Alkitab di dalam Mazmur ditulis oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu panjang sabar. Dia setia menunggu kita. Dia setia menunggu pertobatan kita, Bapak Ibu. Sekalipun kita kurang ajar sama Tuhan, Tuhan setia menunggu, ya. Tuhan setia menunggu pertobatan kita. Bagaimana Bang Pendi? Firman Tuhan berkata, tidak ada ampun terhadap orang yang menghujat Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun ada firman tertulis seperti itu, tetap penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau dia benar-benar bertobat, minta ampun. Ingat, Raja Daud berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mengenai siksa, segala macam penghakiman itu urusan Tuhan, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Setiap ucapan, perkataan, perbuatan, Tuhan minta pertanggungjawaban. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, segala yang dijadikannya, segala ciptaannya, Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Sekalipun banyak orang kurang ajar sama Tuhan. Saudaraku, para pencinta Sinar Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum, bishim mabasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang dari kegelapan bisa datang kepada terang. Melalui pelayanan kita mereka bisa menemukan jalan Siratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Karena satu-satunya menuju ke surga itu hanya melalui satu jalan, satu pintu. Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.